Nggak masuk. Lah padahal itu kan Nah, pertama kali yang anu kan Pak Kiat. tapi orang kita itu kan nggak gampang menerima, Pak. Saya cacat, Pak. Saya kan gampang tersinggung. Kalau saya dimusuhi terus, mbok kita sudah. Lah kenapa dimusuhi wong? Itu pionirnya panjenengan. Lah itulah. Kadang-kadang orang kita tuh nggak mau nerima apa adanya. Kadang-kadang dia inginnya menguasai. Saya nggak apa-apa, tapi buktinya nggak laku. Terus terang, Pak. Semua kalau yang meninggalkan yang sejarah buat nggak mungkin laku, nggak mungkin jalan. Sejarah, Pak. Harus ada benang merahnya ya, jangan lupa sejarah. Wong liya ukir nang watu. Dia tidak mau mengukir kok, Pak. Yang membuat ini dibunuh kok. Ya nggak bisa dong. Berarti membunuh diri sendiri. Saya nggak doakan loh, Pak. Tapi buktinya sekarang mana? Nggak jalan kan? Nah, itu. Karena mencari kekurangan, saya punya kekurangan kaki saya layu, saya cacat. Tapi saya prinsip. Tapi itu kan bukan faktor, Pak. Nah iya, tapi saya kan prinsip, Pak. Tapi orang itu kan menerima nggak bisa. Buktinya saya difitnah, diserang apa. Susah loh, Pak. Saya niat saya baik, saya bikin Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sampai hari ini jadi presiden bener. Dan masyarakat yang nikmati, bukan untuk saya sendiri kan. Nah itu ternyata, saya bukan apa yang aku dapatkan, ternyata aku nggak dapat apa-apa. Anak saya aja nyalon bupati juga nggak jadi. Nah, apa coba dulu, kamu berjuang. Nah, tapi berjuang apapun, ternyata hidup saya juga enak tuh, Pak. Saya punya rumah seperti ini, ini nggak ketinggalan. Ya itu apa? Allah tuh maha tahu. Jadi kalau namanya rezeki jodoh pati itu sudah ditentukan. Buat mobil SMK diserang ya, saya beralih. Oh, saya merampas ilmu. Yang penting anak SMK itu pinter-pinter. Yang penting Pak Jokowi jadi gubernur, jadi presiden. Saya juga waktu itu juga ada seni wayang kulit di depan Ronggo Warsito. Pelakunya itu juga Sukrono Sumantri. Nah, Pak Jokowi itu ibaratnya Sumantrinya, saya Sukosrono. Saya untuk sarana. Sarana Pak Jokowi menjadi gubernur, sarana Pak Jokowi terkenal menjadi presiden. Bukti kan? Lah perkara Pak Jokowi itu merhatikan saya apa itu kan sah. Tapi sekarang Pak Jokowi juga nggak beri apa-apa saya. Tapi saya juga nggak minta apa-apa. Nah, panjenengan ikhlas ya. Ikhlas. Ya karena memang berjuang untuk ibadah itu tadi. Karena Pak Jokowi juga berjuang untuk masyarakat banyak. Iya betul. Pak Jokowi juga dimusuhi orang banyak, dihina banyak, dibilangi anak PKI lah, apa kasihan juga kan itu. Padahal niat Pak Jokowi juga baik. Saya juga menyadari bahwa semua berbuat baik itu belum tentu diterima baik. Betul. Buktinya Pak Jokowi seperti itu, dan bukti toh sekarang jalan-jalan juga dibangun semua, bangunan luar biasa. Perkara seperti itu kan, tapi Pak Jokowi sudah bisa menaikkan cara berpikir di era sekarang ini beda, Pak. Jadi istilahnya tadi bukan apa yang ku dapatkan, tapi apa yang ku berikan ya, bisa ku berikan. Kalau tidak bisa membuat jalan raya, buatlah jalan setapak. Namun jalan setapak yang menuju ke mata air itu. Pesawat saya dengan Pak Jokowi sama loh. Pak Jokowi tidak mikirkan sendiri. Kalau anaknya Mas Gibran menjadi wali kota, Pak kebetulan saja. Tapi anak saya juga mau jadi Bupati Klaten, nggak jadi kan, cuma belum nasibnya. Nggak apa-apa om, bisnis itu berjuangnya siapa tahu nanti tahun depan setelah Pak Bu Mulyani ini maju kan ya, namanya mau berjuang, Pak. Betul Berjuang ya. Siapa tahu nanti Pak Mustofa nanti dari DPR RI menjadi gubernur Jateng ya. Cuma kita nggak jabatan, nggak tahu, Pak. Seperti Pak Jokowi nggak ngira. Pak Jokowi di bagian kayu loh, kok jadi presiden. Sekolahnya nggak masuk, Pak. Jodoh rezeki mati itu kan Gusti Allah ya, Pak ya. Saya tukang cat, terus saya di mobil. Saya menjadi apa nggak tahu. Nggak tahu ya, Pak. Nggak tahu. Saya mau jadi presiden lah, mau jadi menteri, kita nggak tahu. Betul. Semua orang bisa. Tapi presiden tuh jadi orang dari Jawa, dari Mojopahit dan Mataram. Luar itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau wakil sih bisa. Gitu ya, Pak. Iya, sejarahnya ada itu. Kalau kita lepas dari sejarah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pemimpin itu jadi Mojopahit, Brawijaya, sama Mataram. Dan saya pernah memposting itu lewat tol ke Surabaya ya.
Wah, enaknya sekarang. Dulu Surabaya itu bisa 4-5 jam, sekarang cuma 2 jam. Ya, itu lebih dikit atas, itu ya. Atas pemerintahan Pak Jokowi itu Pak. Atas pemerintahan Pak Jokowi. Perjuangan Pak Jokowi Pak. Tapi ketika saya posting, saya kirim ke share begitu, ya ada aja komentar yang jelek. Oh iya, itu terserah Pak. Masyarakat banyak Pak. Tol mahal, tol ini macam-macam lah ya. Iya. Ya, tapi itu bebas itu lah. Mau bio Pak. Tapi saya ke Jakarta, saya naik Land Cruiser ya berkat Pak Jokowi Pak. Iya, iya. Kalau Pak Jokowi ini kan jalan-jalan tol, jalan semua. Iya. Semuanya. Karena apa? Komunikasi, hubungan cepat. Harus cepat Pak, cepat. Di era sekarang Pak Jokowi sudah luar biasa Pak. Menerjemahkan ini. Tapi kalau Pak Jokowi ada kekurangan itu hal biasa. Tapi ya semua itu kan tergantung yang merasakan. Oh iya pasti. Setiap orang ada kekurangannya. Tapi kalau lihat kelebihannya aja lah Pak. Ya luar biasa. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Termasuk diambil orang lain ya udahlah, ikhlas itu ya. Ikhlas. Tapi saya dapat amdes. Amdes ya terus juga. Iya. Yang masalah juga. Itu di dunia. Sekarang yang SMK itu jadi kalau nggak salah Bima atau apa itu? Jadi Raja Wali, jadi Bima itu kan dinamakan lah. Oh. Namakan. Tapi Pak Kiat nggak ada andil sama sekali di situ. Itu mobilnya juga sama yang buat saya itu. Artinya nggak punya andil misalkan royaltinya atau saham di situ nggak? Nggak. Harusnya saya dapat dong. Pak Jokowi nggak mikirkan kok. Iya. Pak Jokowi diem aja kok, masa suruh minta. Iya. Saya resmi juga mau nombol apa itu tombolnya pas pembukaan itu. Iya. Peresmian itu. Saya cuma dikasih Pak Jokowi, yuk ikut saya. Tapi katanya nggak diundang Pak Kiat saat itu. Tapi saya ditinggali Pak Jokowi. Ditelepon Pak Jokowi supaya datang. Dan saya ditemui di bandara. Dan temui cuma saya dengan anak dan Pak Jokowi loh. Iya. Dan saya diantar ke acara itu sama-sama Pak Jokowi. Saya di awal dengan petugas dari istana. Ternyata saya dicipta kondisi Pak disuruh masuk panggung. Setelah masuk panggung mencet tombol sudah. Iya. Tapi setelah itu kan setelah selesai. Iya. Tapi saya kan tidak diajak bicara kamu naik panggung. Spontan aja Pak itu. Ya karena diperintah presiden saya nggak mau toh Pak. Iya. Nggak mau ngelawan toh Pak. Iya. Nah, saya setiap melangkah Pak, saya tidak ada embel-embel saya harus dapat apa. Iya. Nah, seperti Pak Indro Priyono di dalam istana, saya yang ngusulkan Pak Jokowi. Dengan Pak Kasat Kadi, Kasat Bae, Gus Mere, saya nggak kenal tuh. Nggak kenal, tapi saya matur Pak Jokowi. Dan saya waktu jadi gubernur, Pak Jokowi gubernur, saya matur Pak wakilmu Pak Yusuf Kalla. Sampai selesai saya nggak kenal Pak Yusuf Kalla. Tanya boleh Pak Jokowi. Saya matur Pak Jokowi gubernur cuma untuk lewat. Pak Jokowi harus jadi presiden. Pak Jokowi nanti wakilnya Pak Yusuf Kalla. Saya nggak kenal Pak Yusuf Kalla. Tapi saya yang matur ke Pak Jokowi. Tahu gitu gimana Pak? Dari isyarat saya. Saya matur Pak Jokowi, kalau pertama ini Pak Jokowi tidak mau pakai Yusuf Kalla, nggak jadi. Ada yang dari kantormu ini sebelah barat, orang tua. Tapi tunjukkan dulu. Tapi kalau nggak bisa ngelawan Pak Yusuf Kalla, nggak mungkin. Saya nggak kenal. Waktu meresmikan mobil, nggak kenal Pak Yusuf Kalla. Waktu meresmikan mobil kemarin Pak Indro Priyono di belakang. Jenderal, mohon maaf, Jenderal Indro Priyono. Pak Jenderal Indro Priyono nih masuk yang ngusulkan saya loh. Pak Jokowi bilang, iya Pak Indro, itu Pak saya untuk memproduksi itu tadi. Ya memproduksi itu saya usulnya itu. Yang usulkan jenengan? Ya saya. Karena waktu itu kan saya belum punya PT Pak. Iya. Saya harus ngakui toh Pak. Terlalu gedean pihak kurang cagak kan repot toh Pak. Iya. Kebesaran pihaknya kurang cagak kan hancur juga. Iya. Saya harus menyadari toh Pak. Saya belum punya PT, saya bengkel kecil. Tapi kan cuma rencana, tidak harus saya toh Pak. Nah, itu tadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Iya. Bukan apa yang kudapatkan, tapi apa yang gunakan. Kalau tidak bisa membuat jalan raya, buatlah jalan tapak. Namun jalan tapak yang menuju ke mata air. Itu kan penghidupan orang banyak Pak. Iya. Bukan mementingkan dirinya sendiri. Iya. Filsafatnya Pak Jokowi dengan saya kan sama. Iya. Pak Jokowi nggak pikirkan dirinya sendiri loh Pak. Iya. Dia kerja. Pak Jokowi kerja. Betul. Kalau saya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Terus setelah itu nggak ada hubungannya, Pak Kiat akhirnya
mempunyai rencana sendiri ya. Ya. Rencana sendiri membuat mobil yang Mahesa yang 2017 kalau nggak salah. 2019 atau 2017? 17, tapi diproduksi 2019. Diresmikan 2019. Prototipenya 2017. Ya. Dibuat 2019. Ya. Pabriknya di mana, Pak? Citerep. Di Citerep. Ya. Kerjasama dengan. Nah, itu investornya siapa itu, Pak? Itu Astra Vilasto. Astra Vilasto. Ya, Vilasto. Astra Autopat. Astra Autopat itu Pak Hamdani. Tapi sekarang saya mundur juga jadi masalah, saham saya juga tidak diberikan. Bagian uang saya dipotong, sebagian tidak diberikan. Saya baru kita urus di Baris Krim. Ini baru kita urus di Baris Krim, ya mudah-mudahan nanti selesai dengan baik gitulah. Mohon untuk di Baris Krim, dan hukum bukan jangan cuma tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harus sama-sama dong. Enggak, ini mobil Mahesa sekarang diproduksi di Klaten juga enggak? Mahesa itu dikawinkan dengan Bintor menjadi Amdes. Amdes, angkutan mekanis Amdes itu angkutan mekanis multiguna pedesaan. Angkutan mekanis DES, multi guna pedesaan. AMDes. Itu antara mobil Mahesa saya, Kiat Mahesa dengan Bintor. Bintor itu yang Astra itu. Ya, akhirnya menjadi KMBI, Kiat Mahesa Bintor Indonesia. Itu menjadi dua, Kiat Mahesa Bintor distributor. Kiat Mahesa Indonesia itu yang di Citerep, Kiat Mahesa Bintor distributor yang di Klaten rencananya. Tapi setelah peresmian ternyata ada sesuatu, ya masalah, ya kita mundur lagi. Itu lagi ya Pak ya? Mundur lagi Pak. Terus sekarang masih diproduksi nggak? Diproduksi, dikirim ke luar negeri. Luar negeri? Ya, ke luar negeri Pak. Berarti bukan untuk mobil nasional ya? Itu untuk pedesaan Pak. Pedesaan Pakistan, ya, mana gitu, maunya India mau di pedesaan gitu di Klaten, tapi buktinya tidak bisa di Klaten, ya nggak tahu ya Pak. Mungkin dari produk apa yang dipertimbangkan. Apakah mungkin karena takut pickupnya di sini nggak jalan, atau apa? Itu kan terus dikirim ke luar negeri. Iya. Ke luar negeri Pak. Dipeseni puluhan ribu tuh Pak itu Pak. Iya. Puluhan ribu ke luar negeri itu. Puluhan ribu mobil. Puluhan ribu unit itu. Dari mana Pak? Di mana ya Pak? Itu di luar negeri, aku lupa itu Pak. Enggak, terus Klaten ini sendiri produksi apa ini Pak? Enggak, saya setelah saya mundur, saya juga nggak produksi. Nggak produksi? Nggak. Padahal itu yang Mahesa itu yang pernah saya tonton juga di YouTube. Bukan di bengkel di bengkel pinggir jalan itu, Klaten pinggir jalan itu. Itu kan kelihatannya produksi di situ toh. Itu cuma prototipe Pak. Prototipenya? Ya, 3 unit. Ada kuning, ya, ada merah, putih. Ya. Yang kuning yang double cabin. Iya. Itu Mahesa Pak. Iya. Mahesa dikawinkan dengan Bintor menjadi Amdes. Pak Kiat sendiri nggak produksi Mahesa? Sudah loh Pak. Nggak. Karena sudah diambil dengan Astra, kan saya nggak berani. Nggak bisa ya, karena itu boleh. Sudah itu. MOU ya. MOU. Toh saya juga cuma sampai sekarang juga masalah itu Pak. Mudah-mudahan nanti yang dari Pak Hamdani CS menyadari lah. Iya. Terus tapi kegiatan di Klaten ini apa sekarang? Cuma bengkel Pak, bengkel biasa. Bengkel cat itu tadi ya? Bengkel kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya. Mulanya. Jadi nggak ada rencana misalkan kita buat sendiri, produksi sendiri meskipun tidak massal gitu loh Pak ya? Ya, tapi kan mobil itu harus izin Pak, karena hubungan di jalan. Itu masalahnya ya? Masalahnya besar Pak, panjang Pak. Bikinnya mudah Pak, tapi izinnya ini yang repot. Izinnya itu apa saja Pak? Emisi kayak gitu loh? Ya, uji emisi, uji sertifikasi, uji produknya, nanti jalannya bagaimana, nanti dari Menteri Kemenhub, ke Menteri Hubungan, ke Menteri macam-macam Pak itu. Di BPPT juga itu ya Pak ya? Sama, banyak Pak. Itu berdarah-darah Pak ngurus itu Pak. Gitu ya Pak ya? Ya, kalau Indonesia ini dirubah
nanti cara-caranya itu, saya kira nanti Indonesia bisa maju, Pak. Kalau sulit ini kan capek, Pak. Loh, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan izin, ya misalkan ini dianggaplah belum besar, belum pabrik besar kan industri kecil ya, industri menengah ya. Itu kan hanya teorinya seperti itu, Pak, prakteknya jauh. Kan izin usaha, izin edar, sama izin sertifikasi halal kan sebenarnya itu. Semua produk sebenarnya itu. Tapi buktinya nggak mudah itu, Pak. Buat mobil itu harus izin emisi, izin macam-macam ya. Jalan dari beberapa menteri, dari beberapa itu kalau menjadi pionir anak bangsa, Pak. Misalkan ya inilah Mopnas itu kan banyak ya, Pak ya. Mopnas itu kan nanti gitu, Pak. Tinggal Pak Jokowi kan sudah sampai di sini. Nah, penggantinya presiden yang akan datang nanti kalau berani gila lagi lebih dari Pak Jokowi, saya kira akan terwujud. Kalau enggak itu enggak bisa, Pak. Capek, Pak, saya yang mengalami. Berdarah-darah, Pak. Saya ngalami, Pak, ini. Saya mengalami untuk mengalami berdarah-darah. Ya. Berdarah-darah dan siksaan yang luar biasa. Kalau uangnya nggak serap, hancur, Pak. Gitu ya, Pak. Saya buktinya saya. Untung saya nggak bangkrut. Iya. Ya tadi gajah dan semut itu tadi, Pak. Tapi saya semangat, nggak takut. Iya. Nggak ngapa diancam hukum, diancam apa? Saya nggak takut. Satu, saya benar. Iya. Benar itu aja. Tapi orang yang nekat kayak saya kan jarang juga, toh, Pak. Iya. Yang berani spekulasi. Pasti kan harus nyari konco yang sama-sama nekat kan ya. untuk itu ya, Pak ya. Ya berani gila tapi nggak gila. Iya. Nyari yang gila-gila agak susah ya, Pak. Wah, susah. Karena uang, Pak. Nggak gampang, Pak. Uang dan harga diri. Iya. Dan nanti fitnah luar biasa. Diancam di apa itu. Kalau saya, ya itu tadi orang yang nekat itu harus berani mati, Pak. Iyalah. Maka pemerintah itu, Pak, para pemimpin, dengarkan suara rakyat. Jangan pas-pasan seenak sendiri. Rakyat berdarah-darah. Bukan dan masa jaya itu tertentu. Saya sudah 65 loh, Pak. Iya. Masa saya 65 suruh berdarah-darah terus? Capek deh. Seharusnya tinggal menikmati ya, Pak ya. Capek deh. Iya. Gitu loh. Saya bikin SMK berdarah-darah, bikin Maisa berdarah-darah. Tapi Jokowi kan datang juga. Itu oknumnya, Pak. Nah, harusnya dipantau, Pak. Ini pantau terus bisa jalan selesai, pantau terus jalan selesai. Kan enggak gitu. Nah, kalau nanti berhenti di tengah jalan kan berdarah-darah, Pak. Jadi inovasi Pak Kiat pertama SMK sekarang sudah dilanjutkan orang lain. Kemudian Mahesa kerjasama dengan dilanjutkan orang lain. Artinya ya kerjasama meskipun terus, belum beres ya. Hitungannya belum sipu-sipu disebut akhirnya ditipu. Dikira saya orang nggak tahu. Saya itu lebih tahu, Pak. Ini punya rencana apa lagi, Pak? SMK Mahesa sekarang punya rencana apa lagi, Pak? Saya bikin lagi rencana ya kayak sepeda motor yang cepat. Intinya untuk masyarakat itu yang irit tapi cepat, Pak. Irit tapi cepat. Tapi ya kita kalau nggak cepet-cepet nanti lawannya tidak Cina, Pak. Cina itu kan kreatif, dipermudah. Iya. Kalau mau pinter pergilah ke negeri Cina. Bener itu. Tapi harus sama-sama, Pak. Di sana kayak UMKM ya, Pak ya. Iya. Dan itu didukung oleh pemerintah full ya. Cepat. Iya. Dipermudah. Tidak diancam-ancam. Tidak dipersulit. Tidak ditakut-takuti. Iya. Saya kan ilmu saya atau cacat sama satu luar dalam. Ilmu kebatinan, ilmu luar, ilmu nekat. Nekat ada ilmunya tuh. Ya, nekat ada ilmunya. Gimana ilmunya? Ya kalau saya bilang sama istri, saya kalau mati sekarang atau besok sama, ngapain pusing-pusing. Iya. Gitu loh, Pak. Harus berani nekat, Pak. Harus berani nekat. Nekat untuk kebaikan maksud saya. Pak. Nah. Berarti ini kalau didengarkan oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan atau stakeholder yang berkompeten dalam bidang industri otomotif, ya, mobil maupun sepeda motor, ini Pak Kiat sudah punya rencana lagi untuk membuat sepeda motor atau mobil ya, atau mobil yang serbaguna nanti lebih ngirit lebih cepat. Tapi kalau itu mending persulit, Pak, di tengah-tengah. Ya, maksud saya dengan ini ditonton oleh beliau-beliau itu bisa ada kemudahan
biar seperti di Cina kata Pak Giat, Ya. diberi kemudahan-kemudahan semuanya dan akhirnya nanti bisa ya digunakan oleh masyarakat. Ya. Lebih nggak impor itu kan lebih murah pasti, Pak. Ya, ini loh Pak, Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Orang kita tuh pandai-pandai Pak. Cuman Iya, iya. kalau saya ketemu ngeluh Pak. Siapa orang yang berani kayak Pak Giat? Hitung-hitung. Iya, iya. Yang buat pesawat aja ada Pak. Iya. Tapi untuk mau bumi, Mengeluhnya gimana Pak? ya, Mengeluhnya mereka gimana? mengeluhnya ya karena semuanya kan hitungannya duit Pak. Kalau di tengah-tengah tidak jadi cuma mangkrak ya rugi toh Pak. Iya, iya, iya. Ya dihambat, akhirnya dipersulit, dicipta kondisi itu loh Pak. Itu yang mempersulit itu di mananya Ya sih, di Pak? bidang masing-masing. Ya dari kementerian lah, dari mana lah. Dan Pak Jokowi ini kan karena urusannya banyak kan tidak mantu juga. Iya, iya, iya. Saya juga mau jelapor nggak enak juga gitu loh Pak. Padahal menurut Pak Jokowi kan semuanya disederhanakan, Pak. Iya, Pak Jokowi itu luar biasa. Cuma yang menerjemahkan, yang belum. Dan nanti kalau penggantinya Pak Jokowi ini nekat, itu akan terjadi. Pak Jokowi ini bikin pondasi Pak. Iya, Nah, iya. penggantinya Pak Jokowi nanti akan terwujud setelah Pak Jokowi ini. Nah itu nanti siapa? Mari sama-sama Pak. Saya kira penggantinya Pak Jokowi ini lebih gila lagi. Nah, baru terwujud. Iya, iya, iya. Karena presiden yang gila kan Pak Jokowi Pak. Harus gini kan, lainnya nggak ada. Iya, iya. Selama ini. Nah, iya tak? Nah nanti penggantinya Pak Jokowi ini lebih gila lagi. Baru akan terwujud. Masyarakat akan nikmati Pak. Iya, iya, iya. Sekarang kan dicipta kondisi Pak. Oleh di wilayah Bapak di DPR banyak yang diurus juga, tapi actionnya kan juga kurang. Membantunya harus berapa? 10 ini harus bersama-sama Pak. Iya, iya. Tidak 10 yang 3 jalan atau 5 jalan nindak yang nggak ketemu Pak. Iya, iya, iya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Yes. 3 ini harus kerjasama Pak. Ini yang sekarang ini eksekutif Pak Jokowi sudah gila. Sudah Pak Jokowi nggak ada libur Pak. Kalau umumnya 8. Iya, Pak iya. Jokowi ini 24 jam kurang loh Pak. Nggak pernah tidur loh Pak. Saya lihat tuh. Iya, Badannya iya. kayak kurus loh Pak ini Pak. Iya toh. Nah ini, ini eksekutif. Ya. Legislatif ya DPR-nya. Iya, Yudikatifnya ya jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Itu ya Pak ya. Nah, Iya, ini iya. buktinya sekarang nih hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Belum maksimal ya Pak ya. Belum. Kalau aku jadi presiden tak rubah nanti. Tak habisin Pak nanti Pak. Iya, iya. Bukan apa yang kudapatkan, tapi apa yang persembahkan. Saya akan niru sama Mao Zedong. Mau cetung. Mao Zedong. Pernah baca bukunya Mau Cetung? Mao Zedong. Kalau jangan melihat kucing putih maupun hitam. Yang penting bisa menangkap tikus. Itu kan sembunyinya itu Mao Zedong. Yang penting bisa menangkap tikus. Ya. Ya, ya, ya. Itu. Yang penting bisa kerja itu. Ya kerja. Rakyatnya subur, enggak rakyatnya susah. Iya, 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 iya. Ini jangan Pak Jokowi ini tidak subur semua loh Pak. Masih ada yang susah loh Pak. Banyak yang susah loh Pak. Cuma nggak dimunculkan aja. Iya. Munculkan aja. Tapi sudah mengurangi dari yang kemarin. Iya, iya, iya. Belum maksimal ya. Nanti penggantinya Pak Jokowi ini nanti akan jadi seperti itu. Iya, Tapi yang intinya hukum harus tegas. Iya. Jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Kalau Pak Mahfud MD namanya hukum substantif itu lah Pak ya. Untung ya, ini hukum sudah dipegang Pak bagian hukum Pak Mahfud MD. Kalau enggak lebih parah lagi Pak. SD-nya pelakunya Pak. Iya, Pelaku iya. hukumnya. Iya, iya. Dan sekarang ini ada aturan kejaksaan sudah nggak boleh menuntut Pak karena penjara itu penuh. Jadi kalau Masalahnya tipu didamaikan. Kalau enggak ya nanti Ya hukum mungkin lihat. ada ini Pak, nanti ada sanksi itu, Iya. itu berwujud bukan kurungan, ada yang lain. Iya. Misalnya nanti kerja sosial atau ganti rugi atau denda atau dan sebagainya, tapi tidak dikurung, memang overload semua. Iya, Ya. tempatnya penuh. Dan Penjara sekarang nggak overload, biayai. ya. Iya. Capek juga toh Pak. Kalau saya setuju yang nakal itu dibunuh aja Pak. Tembak itu. Wah. Dan ditembak ya pakai king cobra, dicokot king cobra itu meninggal selesai Pak. Nggak kena HAM itu. Kalau saya jadi presiden, saya besok mau cari ular king cobra Pak. Yang banyak yang dukung biar dikejar king cobra itu. Gigit mati.
itu nggak kena HAM kan Pak, itu loh Pak itu. Bisa itu Pak diusulkan ke Komisi 3. Nanti kalau revisi undang-undang itu, Saya setuju. ya salah satunya hukuman mati itu lewat gigitan kobra. Iya, para pemirsa kalau melihat saya jengkel ya marah dengan saya, nyari saya aja Pak. Iya. Itu Nanti seperti dia itu. bicara. Berpikir itu, Ini bicara bebas partinya ya, bebas bertanggung jawab lah. Dari situ, itu kan tanggung jawab saya pemikir loh Pak. Iya, Karena apa? Pusing juga loh Pak yang ngalami itu. Mereka itu orang yang cuma di penjara enak sekali, hukuman potongan, itu kan enak sekali Pak. Yang merasakan seperti itu, gitu loh Pak. Jadi biar jerak betul itu loh Pak. Betul. Nggak takut cuma seperti itu, gitu loh Pak. Kita kembali ke Pak, ngomong-ngomong Pak Kiat dulu itu meskipun ikhlas ya, tapi sempat kecewa juga ya ketika nama Kiatnya itu. Ya iyalah Pak. Ya. Saya yang bikin tuh nggak pernah tidur. Namanya Kiatnya itu dihilangkan ya Pak. Iya. Dan saya bikin itu, tim itu tak bayar dulu loh Pak. Tim tak belikan mobil. Iya. Tim tak belikan sepeda motor supaya dia apa? Mau tak perintah. Dia cukupi dulu Pak. Kita mau ngambil tenaganya, pemikiran, dia cukupi dulu untuk anak istrinya. Jadi sistemnya gitu Pak saya. Kalau itu mau menemukan sesuatu, tim saya itu tak cukupi dulu. Kerja tim. Kalau timnya itu sudah enak, keluarganya tenang, kan kerjanya enak Pak. Loh gitu loh Pak. Pakai uang saya sendiri loh Pak itu. Pakai uang sendiri. Uang sendiri Pak, uang sendiri Pak. Makanya jadi, ketika hilang namanya ya kecewa juga ya. Tapi hukum karma tidak akan berhenti. Toh saya nggak mendoakan. Iya. Berjalan Pak. Tapi orang sekarang kan nggak takut dosa toh Pak. Tingkat agamanya itu. Kalau Gusti Allah boten sari. Iya itu tadi. Ya di situ. Kalau tingkat agamanya tinggi, itu baru takut dosa. Kalau tingkat agamanya ndablek ya nggak takut dosa Pak. Iya. Nggak takut dosa Pak. Ya di situ. Tapi sekarang jarang Pak. Ya itu tadi seperti itu Pak. Jadi repot lah untuk sekarang Pak, masyarakat ya. Enggak, itu pertama kali kan ada namanya Pak Kiat, Kiat SMK. Kemudian ketika pengujian emisi di Balai Termodinamika itu, saya nggak ikut ini gini Pak, karena namanya lenyap 2012 itu Pak. Iya, mobil itu mau dibawa ke Jakarta, kan belum dapat izin Pak. Iya, dulu kan dibawa ke Jakarta Pak Jokowi. Lewat darat. Iya. Seandainya di jalan itu nabrak orang mati, saya yang kena toh Pak. Risiko tinggi Pak itu. Itu pernah dibawa ke Jakarta sendiri ya Pak? Naiki Pak Rudi dan Pak Menteri dulu, Pak Menteri Roy Suryo itu toh Pak. Di era SBY toh Pak itu Pak. Iya. Tapi kalau di jalan itu sampai ada nabrak orang mati, yang kena yang buat no Pak, bukan orang-orang itu no Pak. Bukan Pak Jokowi, bukan Pak Rudi, bukan Joko Suno. Oh saya. Nah itu dibawa ke Jakarta untuk apa tuh? Uji emisi itu ya? Uji emisi. Karena sebelum dapat uji loh Pak. Iya. Di bawah loh Pak. Saya waktu itu matur dengan Pak Kasat Lantas Solo, Pak ini mobil belum dapat izin loh, masa Bapak mau ngawal? Oh Bapak nggak kena aturan? Oh iya, nah itu loh. Nah itu loh. Tapi akhirnya tetap dibawa ke sana ya? Ya tapi kan tidak diawal oleh aparat kepolisian, karena Pak Rudi dengan tim dan Pak Jokowi aja naik pesawat Pak. Sudah dekat Pak Jokowi baru naik itu. Saya terang-terang ngebel Pak Jokowi saya nggak ikut loh. Loh kenapa Pak Kiat? Nerangan siapa? Pak Jokowi cari orang. Kenapa? Saya cuma dionyonyo terus Pak. Dionyonyo Pak Rudi, dionyonyo dengan Pak Joko Sutrisno. Udah susah buat malam-malam lembur dionyonyo ya Pak. Ngapa saya? Oh nggak dapat duit. Akhirnya namanya juga nggak masuk juga ya Pak? Nggak apa-apa. Tapi orang kan masyarakat tahu Pak. Saya kan meneramper ilmu. Iya. Oh, masyarakat tahu bahwa itu dulu pionirnya Pak Kiat itu pasti tahu. Ikhlas Pak, karena saya kerja cerdas, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, ikhlas. Cerdas, keras, ikhlas. Keras, cerdas, ikhlas. Keras. Meskipun kecewa itu boleh aja ya Pak. Ya, hati kecil saya lembur. Dulu saya enggak apa-apa Pak. Anak istri. Dan tim temen ini yang marah besar. Yang marah besar. Iya, kita sudah kayak begini malah ditinggalkan Pak. Gitu ya. Udah apa-apa, tapi buktinya nggak jalan juga kan? Iya. Tuhan Maha tahu. Itu dulu lambangnya kan roda bergerigi ya Pak. Itu yang buat siapa lambangnya itu Pak? Itu kesepakatan yang bikin Pak Joko Sutrisno dan saya teman. Iya. Roda bergigi. Terus saya bikin KE. Apa itu KE? KE itu Kiat SMK.
Kiat SMK. Karena yang buat saya Pak. Iya, iya, iya. Yang bergigi itu ada 2 atau 3, yang lainnya tak kasih KE. KE. KE itu Kiat SMK. Iya, iya. Harusnya Pak Joko Sutomo mengakui wong yang buat saya kok. Yang bergigi juga ada, KE juga ada. KE itu Kiat SMK, yang bergigi itu. Itu kan seperti anu apa? Seninya Avanza. Iya. Seninya itu dari Densu, Avanza itu dari Toyota. Tapi semuanya kan Toyota. Oh, semuanya Toyota. Toyota itu. Seperti itu loh. Oh. Tapi karena kesadaran ini sulit, cuma marahnya di depan, akhirnya marah. Sengaja pelaku. Ya tidak apa-apa, kita lepas saja. Tapi buktinya sekarang nggak jalan. Mana? Berarti sampai sekarang itu Mopnas, mobil nasional belum ada ya? Omong kosong, nggak ada. Karena sudah dari depan sudah mengamputasi si pembuat. Yang buat itu tim loh Pak. Tapi waktu itu pesannya juga banyak betul. Iya, iya. Kan Pak Jokowi, buktinya Pak Jokowi mau pelantikan yang kedua diresmikan. Iya. Saya waktu itu komentar, ini kan kreasi anak bangsa. Iya. Pak Jokowi sebagai presiden ya merestui dong. Perkara jalan dan tidak kan yang produksi, bukan Pak Jokowi. Jangan saya yang bikin. Karena yang produksi kan yang Pak Endro Priyono CS. Ya, jalan dan tidaknya Pak Endro Priyono dong. Perusahaan yang manage. Iya, iya, iya. PT apa Citra Lestari atau apa itu? Apa itu PT-nya? Ya, PT-nya itu Pak. Tidak dikaitkan dengan Pak Jokowi dan saya lagi Pak. Saya ini kan memotong kain, Pak Jokowi ini tak minta sebagai peragawannya. Setelah dia lenggak-lenggok di panggung, banyak orang yang seneng pakaiannya. Tapi yang produksi ini yang memble toh Pak. Nah, ibaratnya gitu loh Pak. Iya, iya. Saya desain betul, bikin betul, jadi izin oke. Pak Jokowi yang sebagai peragawannya yang memakai lenggak-lenggok di panggung. Nah, setelah turun kan orang banyak seneng. Itu tergantung yang produksi. Yang produksi geger, ya silakan, tidak laku. Yang salah siapa? Yang produksi dong. Bukan Pak Kiat yang bikin dan Pak Jokowi, gitu loh Pak, gitu loh Pak. Iya. Bener nggak itu? Betul. Ya, itu kan kreasi anak bangsa dan bisa diakui laku dan tidak. Itu pasar pembeli Pak yang mengadili. Nah kalau pembeli itu seneng menguntungkan, berarti laku keras. Kalau nggak laku berarti pembeli nggak seneng dong. Berarti kan kualitas belum. Ya kualitas, entah harga itu yang tahu pembeli Pak. Iya. Gitu loh Pak. Jadi kata Pak Jokowi ini harus bersaing. Bikin kendaraan Maisa ini ya sama dengan SMK. Siapa yang akan produksi, nanti harganya berapa, harus berkompetitif gitu loh Pak. Jokowi gitu Pak. Sekarang kelihatannya mungkin enggak dari berbagai ini tadi, misalnya pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi memerintahkan, menginstruksikan, ayo Pak Kiat bareng-bareng lagi dengan investor ini. Siap. Dengan yang kemarin membuat Mahesa ini bareng-bareng, satu lagi untuk Mopnas gitu loh Pak. Siap, demi untuk bangsa dan negara. Betul. Saya siap Pak. Saya sudah 65 tahun, saya nggak minta apa-apa. Harta saya sudah cukup Pak untuk sampai saya mati. Tidak akan neko-neko. Iya. Istri saya 2 sudah cukup Pak. Sudah cukup Pak. Ya, jadi kalau misalkan disinergikan lagi itu setuju ya Pak ya? Setuju. Saya setuju Pak. Saya senang dan saya akan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Difasilitasi orang yang benar-benar jujur, transparan, punya kekuatan ya. Ini kan menyangkut nama saya dan Pak Jokowi terus toh Pak. Dikait-kaitkan. Kalau baik hal biasa, kalau jelek ikut-ikutkan. Padahal saya lahir batin Pak Jokowi. Karena ada pertanyaan itu gimana itu Pak Jokowi dulu apa rencana Mopnas ini sampai sekarang kan belum terwujud gitu. Oh ternyata kisahnya itu seperti itu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi salah yang memanage produknya itu kurang cermat atau apa gitu. Tapi buktinya nggak jalan kok Pak. Nggak jalan dan ya itu karena ya harus butuhkan orang-orang yang profesional Pak. Betul. Yang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas tadi. Betul. Bukan apa yang ku dapatkan, kalau udah mau ambil labanya banyak, untung banyak ya nggak bisa Pak. Serahkan pada ahlinya. Gitu betul. Nah nanti kalau pengen masuk saham aja kan enak, udah jalan. Gitu loh Pak. Tapi orang kita kan di sana, cuma di depan pengen apa lah repot.
Oke, banyak masyarakat yang tanya saya. Banyak juga. Ya, yang kenapa Pak Kiat itu ya, dan heran-heran sampai kiai-kiai juga kenapa Pak Kiat boleh lah gimana? Masa kita mau berantem terus gitu, Pak, gitu loh. Nah, tapi masyarakat yang akan nilai lah. Akan seperti itu, dan saya sudah kondisinya sudah cacat, saya bikin supaya waktu sisa saya hidup ini, sisa tenaga saya ini untuk perjuangkan, berguna bagi masyarakat, ya, gitu, Pak. untuk keluarga dan masyarakat. Iya. Bukan itu tadi, bukan apa yang kudapatkan. Dan kalau tidak bisa membuat jalan raya, buatlah jalan setapak. Namun jalan setapak yang menuju ke mata air, itu untuk orang banyak toh Pak, bukan untuk pribadi gitu. Filosofi jenengan itu luar biasa, Pak. Itu kenyataan loh Pak. Niroke nambah itu ATM macam-macam itu tadi, pekerjaan seperti istri itu tadi Pak, bagus-bagus ya Bang. Karena apa? Pekerjaan ini kan seperti untuk penghidupan. Dampingi, kita juga menunggu kita kapan dipanggil. Nah, ini kan harus serius, tanggung jawab, gitu loh, Pak. Ternyata setelah dapat istri lagi itu kan, karena itu kan istri dua itu tadi ya nasib lagi, Pak. Kan direncanakan enggak itu, karena ngikuti sambil. Iya kan aja. Rezeki jodoh mati itu Gusti Allah. Ternyata Pak, saya dikasih jodoh dua toh Pak. Alhamdulillah lah Pak. Syukurilah lah. Disyukurilah. Nah sekarang yang terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan kiat-kiat Pak Kiat ya, kiat-kiat Pak Kiat ya, untuk bisa jadi orang sukses begitu. Saya ya pribadi sebagai kaum difabel, saya seorang cacat dan saya pendidikan rendah. Itu tadi tekadnya besar, jujur, komitmen, konsisten, ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya, jadi kalau jasa itu keunggulan produk, keunggulan operasional, dan keunggulan menjaga keintiman masyarakat. Jadi kita berhubungan selalu positive thinking, selalu saling memberi, dan itu insya Allah nanti akan jalan. Sebagai agama saya Islam, ya kalau malam saya sholat tekun, tahajud, wirid. Sebagai orang Jawa ya melakukan ritual, kita juga Jawane ada, dan ilmu saya, ilmu Arab dan Jawa itu kita satukan. Dan selalu hormat bekti kepada orang tua leluhur. Kita selalu ingat sejarah. Jadi lamun sira tiga becik wong liyan ukir ning watu. Kita selalu membuat sejarah dengan adanya saya ini dari Tuhan Yang Maha Esa dan lewat Bapak dan Ibu. Saya selalu ingat apa pesan-pesan dari Bapak dan Ibu orang tua jadi saya selalu hormat kepada orang tua. Saya selalu membawa nama besar orang tua. Kita harus hati-hati karena kelakuan kita tuh selalu dikaitkan dengan orang tua terus. Dan kita berjuang demi untuk anak istri dan selalu seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa cukup, bisa sampai sekarang saya bisa jalan. Alhamdulillah ya. Anak saya laki-laki 2, perempuan 1, jadi 3 perempuan itu semuanya alhamdulillah bisa jalan semua. Nanti akan yang meneruskan sejarah kami. Yang besar namanya Mas Idartono dan Idartono, Dwi Hartono, Idartono, Dwi Hartono. Nah, yang perempuan itu Florencia. Ini dari SMA kelas 2. Alhamdulillah nanti akan yang meneruskan cita-cita kami. Terima kasih Pak, dan terima kasih kepada masyarakat semuanya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa podcast Muhammad Toha, perbincangan dengan Bapak Sukiat tentang kiat-kiat Pak Kiat, kiat-kiat Pak Kiat untuk jadi orang yang sukses, dan perjuangan Pak Kiat dalam merintis mobil nasional. Ya, yang tadi sudah diceritakan panjang lebar. Semoga perbincangan ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat dipersilakan untuk like, subscribe, tentunya komen dengan Pak Kiat sendiri atau ke saya juga boleh, tentunya di-share ke teman-teman yang lain agar lebih
bisa bermanfaat lagi. Amin. Demikian bincang-bincang kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.